Bang, Al-Quran Gimana, itu kan gimana? sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang, tipikal? Oke, gimana? saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya, seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka. Faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya, kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan enggak hanya Paulus Bang di situ Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang menyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak Bang Farisi di situ. Iya. Bukan tapi yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya banyak, itu siapa? Banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang siapa itu selain Paulus. Kita juga bingung Bang. Nah itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan, bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana begini dong? Bang, begini Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya, atau peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca. Atau saya baca ya. Seperti halnya begini Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu Bang. Dia kan menyesuaikan diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita lihat endingnya. Yang lebih ekstrim lagi Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Paulus jelas sesat Bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan bentar Bang. Anda udah panjang Bang. Sedikit. Paulus itu jelas sesat. Biar saya diskusi sama Bang Anda udah kepanjangan Bang. Anda udah kepanjangan.
Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Ya, Taurat itu zebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya. Karena yang saya pahami, Anda udah baca ayat itu? Ya makanya dibacakan, Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi. Itu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita. Enak kita. Kan ini di Islam saya bacakan, ada prinsip. Ada prinsip saya bacakan, Bang. Saya bacakan. Aduh, Bang, jangan nerotos saja, Bang. Saya bacakan, Bang. Kita baca dari ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? Kalau menurutmu? Silakan menurutmu gimana? Saya bukan pendeta, Bang. Saya bukan pendeta. Atau saya bukan, ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke, Bang. Tadi Tuhan. Anda menyangkut soal wali songo. Bentar, Bang. Ada kalimat tauhid juga. Apa Paulus gitu. Bentar, Bang. Ini kan cuma perspektif. Jawab, Bang, ya. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut wali songo. Wali songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu, tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu baik banyak Tuhan, ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu secara tauhid. Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan wali songo. Wali songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda Bang, jangan disamakan Bang. Lanjut Akhi. Iya. Kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan?
Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang dimaksud. Saya tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya, aja, Bang. contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya apa yang isi-isinya? apa? Begini bang, untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang, pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam. Lalu Kristen ini menyembah Yesus itu dan Kristen ini begini bang, saya kan liberal. Kan gitu. Dan Kristen ini kau diam dulu. Diam dulu kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia bang ya? 1 Korintus 12:16 itu? 2 Korintus. Iya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara. Bagaimana dengan Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul. Bisa saya beri ulasan sedikit ya bang. Ya, sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti. Antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Maksudnya Kristen liberal ini
meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu, Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Jadi gimana itu, Bang? Kan begitu, Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau semua agama benar, kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di Perjanjian Lama, ya di Perjanjian Lama juga seperti itu. Begitupun Islam. Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu, semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu, Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya, Bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke, Bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh, terakhir dari saya. Karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau penyesat jawab aja langsung, ditanya A jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kok biar ditanya apa namanya? itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yesua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut aja itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan ke orang lain. Saya tanya menurut Yesus, Bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri, Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Siapa Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini, saya biar Abang kan lebih paham ya Bible. Kan Abang sering ngajarin dari oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya ya, sama kau diam, biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya. Kau malu menjelaskan. Silakan Guru Ndah, jelaskan ke dia. Iya, jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas. Oke Bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo, Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima kasih. Oke lah, iklan Bang. Izin, Iklan terima dulu. kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi, izin ya, teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis Kian Santang nggak kejadian disebut. dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang? Oh ini Kian Santang. Biasanya Gak ganteng. usah. Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kakek Sugiono juga Hadir itu Yesua, itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Iya. Jadi Saudara Vivo. benar abang gue. Iya betul. Gak ada. Keren. Oke Pipo, kita ke Pipo. Selamat malam, Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari ilmu. simpel kan Nggak- pertanyaan gini. Pertanyaan Ya. guru kan simpel. Siapa Oke. Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kok malah sudah bilang. Dan udah jelaskan dia adalah Kan itu andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam Berbulu saat debat domba. muter-muter. Yang Muslim sama Kristen di saat debat ya muter-muter. Sebenarnya kata Nggak ada. muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa Enggak yang ada muter-muter? orang gitu? Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami coba. Bukan begitu maksudnya Lah, ketika bukan ditanya. begitu, Coba katanya muter-muter. masuk ke komal Kristen sendiri Muslim pasti Alah, dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya memute, mengkip Ya, itu kan kerjanya. semua Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Kau Oke, ngomong itu seenaknya. alhamdulillah. Enggak, cuma kau nggak tahu diri, ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat ya. Saya bisa bicara yang dengan saya tanya, Bang Zuma langsung. yang saya tanya inilah Bang. Ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Pandai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma?
Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Bu Zuma? Saat ini. Bukan aku tanya, Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Ya, Aku kasih saat satu ini ini. ya. Oke, saat ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Iya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang Bernafas, lainnya. bernafas dulu. Slow, Bang. Slow, Bang. Yang lain itu slow. roh. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus. Tenang. Allah itu Yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa? Makhluk. Oh Allah roh. Ilmu dari Begini, mana Bang, itu? Begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu, dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana, Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunaninya, Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos, Bang. Ya iya. Benar itu. Pneuma sendiri hantu iya. artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu, Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa, Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipelintir. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh, Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini, Bang, Hantu itu adalah dewa. Hantu itu Begitu adalah ya? dewa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. berarti Kenapa Yohanes Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Iya, Jadi berarti iblis Yohanes yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya, Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu Iya. Jadi itu bukan perkataan Yesus, Bang, ya? Iya, kalau di kitabnya orang Kristen, itu perkataan Yesus katanya. Bahwa hantu itu adalah dewa. Iya, Bang. Kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat, kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari Iya. yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana, Bang? Saya tidak menolak, itu ucapan Yesus. Apa yang dia Iya. katakan di sana? Pneumahotheos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja, Bang. Hantu begini itu aja, Bang. adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi, Bang. Mobi yang apa namanya? Yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya, Bang? Bahasa Yunani lah. Oke lah, dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 Iya. versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Kok lari ke Bisa Anda bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, Apa? silakan Anda Ngemis, tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya, Tapi saya jangan baca Anda bawa terjemahan la- Indonesia ke bahasa Arab ya. bahasa enggak, Bang. Bahasa anu ya, bahasa Arab, tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya, Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago, Bang, soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, oh jago dia. Ditanya, oh mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang
Sampean itu. Emang ini Maksudnya sebentar ya, begini. kita ini nyimak, Dari awal ini kan saya apa yang kau tanya, sampaikan. saya gini. Ya Dari kalau awal kan saya setiap kau tanya. ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi Ya, kau. Sangat kritis namanya kau. orang botol. Berarti kau Maksudnya kan pura-pura orang- botol. Ayo bang, tunjukkan biar saya baca bang. Block on. Al-ardu wa aliha. Roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar bang? Benar bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya. Gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa Iya. masalahnya? Iya kan Arru bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok Arru Sedangkan dewa, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Tuh, kok pengen Makanya bantu, Al-Quran Bang? mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus, Iya. nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyaduna illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, jangan- itu muncul. Oke. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul. Menurut tradisi bapak-bapak gereja, itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat kepada saudara Kristen? Kan kitabnya orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Begini bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, saudara. Begitu. Oh gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Nah, kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan.
Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa, sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Ya kan yang saya belum dipahami, Bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau Abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja Abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, oke. kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa, bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Weh, ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham, Bang? Paham, Bang? Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu, Bang. Saya ini Dan sekarang begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran, Bang. Menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan, Bang. Kan saya jujur. Kristen iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan muridnya, kan Bani Israel, adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, mana ada kan Yesus pernah... Saya kan juga ini, Bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya itu seraplah itu. Bahwa Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil keputusan. Kan begitu caranya. Di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri. Ya, hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke. Pantas lah dia. Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Nah itu Anda paham. Berarti yang dimaksud satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa
adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Pintarnya saudara ini. Sekarang yang makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Entah, Yang ibadah minggu itu Bang. taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas. Santai aja, Bang. Diskusi yang baik. Ih, kurang ngajar. Nah, coba. Pernah tidak? Kemudian pernah tidak Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan? Coba. Kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Nah, lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, berarti ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dititik beratkan tadi, Bang, ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini, Bang. Allah ya silakan gitu. Tapi kenapa Abang? Ada Allah itu roh. Jangan kau jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Yesus menurut perspektif Abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin Abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada, pernah saya baca, ketika kutiupkan rohku ke itu. Terus kan Bang, Abang mungkin lebih paham gitu. Ya nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Begini Bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini Bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang Abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Nah, iya. Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini Bang, makanya saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo. Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Sekarang otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, sekarang saya mau tanya kepada saudara.
Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk, Bang. Berarti bukan roh. Gini, Bang. Maksudnya. Itu kan. Islam ternyata Islam sendirian kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Qur'an. Coba apa kan lebih paham. Memuntah. Giliran ketabok, saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Kalau ditanya definisi pura-pura roh. botol kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah, ya kalau abang roh lebih adalah, paham, cobalah jelaskan. kalau ada lebih paham, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah, kalau diskusi roh adalah oh enggak, saya tidak ada kemudian itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu enggak. Di atas kepala, enggak. Bukan, Saya bertanya sama seorang saudara, diskusi roh itu itu ada yang apa? Coba. menjengkelkan, Roh ada itu yang apa? tidak. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah, Teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul bener. dasar. Aduh, Anda ini- ngolok-ngolok aja Anda nih. punya Biar ilmu apa? saja Coba dengar. saya tanya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Loh. Bible. Saya ini ada liberal. Dasar Begini. pasukan Paulus. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Coba. Tertawakan diri sendiri. Santai, Bang. Ayo. Pura-pura Dia enggak- ketawai pura-pura- botolnya. Pura-pura bukan Kristen taat, Kristen liberal. Kenapa? jangan. Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah Roh adalah apa? eh, Ya, roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Roh, Udah, roh. teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Kupikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik, Sekali-sekali diskusi itu selamat pakai malam. otak dong. Oh, inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu. Beragama Pura-pura tidak gila. ada malunya. Kalau nggak bisa diskusi pura-pura gila, dia tuh ketawa nangis. Erik, Kristen Muslim. Erik, Aida, Kristen Muslim Aida. Mama udah pada tidur. Roh adalah, cobalah. Roh adalah dasar iblis. Lama kulau. Mau bela kebenaran agamanya, dia mau perjuangkan, pertahankan. Aku harus mempertahankan kebenaran agamaku. Ya tapi kapasitasnya tak ada. Mau ngomong Bible, umat Islam lebih paham. Bicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam lebih paham. Jadi satu-satunya solusi mengaku Islam liberal. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan. Gitu. Kenapa mi kodong ini ya? Nguap terus ki mulutna. Dan masuki jiko coba ini. Ini kenapa mulutnya ini teman Musat, suruh mangap dulu dia. Mangap Selamat terus. malam Bang Andre, Assalamualaikum kalau muslim. Bang Andre, kalau tidak ada suaranya saya turunkan ya.
Semangat subuh, saudara Andri Singkong. Kemana tadi itu orang waras itu? Udah kusuruh turun Bang Andi. Memalukan orang Kristen yang lain. Orang tua, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang, Muslim Bang. Oke Bang. Ada yang disampaikan Bang? Silakan. Ya hanya salut saja sama Bang Juma Bang. Iya Bang. Ya. Bagus namanya. Orang mutua. Iya. Ya hanya itu saja Bang. Terima kasih Bang Ya. Jaikan Bang. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya Ken? Ken, X-Ken. Ya, Selamat malam. Halo Mbak. Halo. Kristen Muslim? Muslim Mbak. Oh, oke. Apa yang disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Nesta, sebentar Bang ya. Nesta, Kristen Muslim. Halo. Saya belum ngomong. Halo, Nesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen Muslim. Woi Nesta. Ya udah silakan Assalamualaikum. Silakan Nesta sama Xken ini ngomong bareng berdua. 1, 2, 3. Silakan. Udah Halo, pada saya tidur bertanya. kayaknya. Saya mau bertanya Bang Zuma. Iya. Apa? Gini kan Iya. Bang Zuma. Tanya Moko. Iya. Maaf ya yang beragama non Muslim kayak Hindu. Iya. Kan dulu itu kan ada namanya berhala kan Bang Zuma. Iya. Terus ini kan teman-teman yang Hindu ini kan menyembah pura yang berbentuk seperti patung. Kan patung itu dibuat oleh manusia kan, terus disembah, dipuja-puja sebagai Tuhannya lah gitu. Apakah orang Hindu itu juga orang tergolong yang berhala juga atau gimana gitu? Iya. Mereka Ya, penyembah inasan. Selain Allah, inazan. Apa itu? Berhala. Tapi bagusnya mereka tidak mengambil konsep atau istilah di dalam Al-Quran. Mereka percaya diri. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan serigala. Nyamar dia, nyamar. Nyamar domba, serigala. Gitu Bang. Siap, Oke, itu aja. Sama-sama. Oke dah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kali dia. Nesta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim? warahmatullahi wabarakatuh. Kira Oten. Silakan apa? Sampaikan Bang. Kepada Bang Juma nih dan semuanya aja lah ya. Saya mau nanya nih Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya seluruh di alam semesta atau di bumi kita inilah, intinya manusia lah intinya ya. Itu tujuannya untuk apa Bang? Saya pengen tahu tuh Bang. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibadah kepada Tapi Dia Bang, sang pencipta. Ya. nah, jadi gini. Yang namanya Gusti Allah itu kan mah segalanya. Dia nggak perlu untuk disembah, dia udah nggak perlu untuk dia mah segala-galanya gitu. Tapi dia menciptakan makhluk. Deh. Apa tujuannya itu? Coba saya pengen tahu. Allah menciptakan tujuannya agar manusia menyembah dirinya. Sedangkan dia kan udah mah segala-galanya, tidak perlu disembah juga dia udah mah segala-galanya tuh Bang. Coba saya pengen tahu. Allah kemudian mengajarkan manusia untuk menyembahnya bukan untuk dirinya. Bukan supaya kekuasaannya itu bertambah, enggak.
Allah menciptakan manusia ya untuk menyembah dirinya. Siapa yang mau mengatur Allah kira-kira? Anda? Anda yang mau mengatur? Seperti itu, Pak. Jadi kayak semacam kita misalkan nih, kita menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu menyembah kita, sedangkan kita juga nggak perlu disembah, kita udah menciptakan dia, nggak perlu dia ada juga, kita nggak perlu gitu. Maksudnya tujuannya gitu. Kita dihidupkan, setelah itu kita dimatikan, ya sudah seperti itu. Nah itu apa ya, dibilangnya itu untuk apa gitu lah. Harus ada seperti itu. Ya sudah gampang, nggak usah menyembah bang, bebas. Kan Allah tidak memaksa. Ada nggak Allah memaksa Anda menyembah? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah aku turunkan ke bumi. Yang mau beriman kepadaku silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Ya Anda nggak mau beriman ya silakan, nggak ada yang memaksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Anda mau murtad hari ini juga boleh. Anda mau jadi ayam, mau jadi sapi juga boleh, silakan. Silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya apa yang kalian kerjakan setelah aku ciptakan. Anda terlalu banyak utang ya bang? Terlalu banyak utang, terlalu banyak masalah, gitu ya bang ya? Ya hanya untuk menyembah. Ya ateis, kau ateis ya? Kau ateis ya? Udah dijawab ya. Kalau kau ateis ya, itu terserah urusanmu ya. Kau neraka lah kau. Saya jawab sedikit deh. Kenapa kita itu menyembah Allah? Supaya kita tidak seperti binatang. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dia hidupnya seperti binatang. Jadi ketika kita itu menyembah Allah supaya kita menjadi baik, maka dalilnya jelas di dalam hadis, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kalau perbuatan kita sudah baik, tidak keji, tidak mungkar, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, tidak seperti binatang. Makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah itu lebih buruk daripada binatang. Ngerti? Dia ini mau dikasih kehidupan, dikasih surga, tapi tidak mau beribadah. Seibarat orang mau dikasih gaji, tapi tidak mau kerja. Inilah dia, saudara kita. Kita jadi patut untuk menghargai, kita tepuk tangan untuk saudara kita ini. Ya, ada orang berusaha untuk memanusiakan dirinya, ada juga manusia yang membinatangkan dirinya. Mantap. Ya. Iya, orang yang mau bebas, orang mau bebas itu ya silakan. Jadilah binatang. Nah, betul. Apa yang kira-kira binatang yang wajib bagi binatang itu apa bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Bebas-bebas aja. Wajib bagi binatang. Ayam berkumpul, waktunya sholat maghrib. Monyet, mandi sana Junub. Waktunya kalian buka puasa. Enggak. Jadi kalau Anda kemudian ingin jadi ada aturan, menciptakan ya, jadi monyet aja bang. Hanya untuk menyembah dirinya gitu, bang. Iya. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Coba Anda ciptakan apa yang bisa Anda ciptakan. Ya Anda juga boleh suruh mereka untuk menyembah Anda, boleh, silakan. Oh gitu, intinya seperti itulah bang ya, gitu. Jadi Allah menciptakan manusia, jadi hanya untuk menyembah dirinya gitu bang ya. Iya. Gitu, oke. Tanpa dikasih oksigen, tanpa dikasih makanan, minuman, mata, tangan, kaki, disuruh aja nyembah. Tapi kalau menurut saya, juga dia udah maha segalanya kan bang. Iya, Allah maha segalanya, dan Allah kemudian menciptakan manusia untuk menyembah dirinya bukan karena Allah itu kekurangan, tidak. Justru karena kasih sayang Allah itu ada pada manusia, makanya manusia diberikan perintah. Kita diciptakan nih bang, sudah diciptakan. Itu bagian dari rasa syukur kita, maka kita taat kepada Allah atas perintahnya. Andai kan kau lahir cacat, tujuan Allah kita itu sebagai rasa syukur ya kita udah, kepada gini Allah. Aja bang, kita daripada taat. ribet, nggak usah nyembah.
Bukan. Gak usah lah kau. Mau tahu Bang. Jadi binatang lah. Gak usah nyembah. Bukan saya nggak mau nyembah. Jadi intinya kita kan umat beragama harus benar-benar paham intinya gitu. Loh, ya. kok beragama lagi? Ya, tadi kan saya udah bilang, saudara. Saya kan udah ngomong tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita ini hamba. Kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan yang punya otak, kita lakukan apa yang pencipta kita perintahkan. Bukan menentangnya. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Sekarang Anda menjadi laki-laki. Pernah nggak sebelum Anda jadi laki-laki, sebelumnya Anda koordinasi dengan Tuhan? Ya Rabb, nanti kalau saya dilahirkan, kau ciptakan di bumi, saya jadi laki-laki ya. Dari seorang rahim wanita bernama ini, istri seorang pejabat. Ya, harus. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Seketika Allah ciptakan, Anda tercipta. Anda harus tunduk pada perintahnya. Itulah Tuhan. Makanya, jalankan kemudian seluruh perintahnya dengan ikhlas, dengan ridha. Oke, Bang. Anda tidak mau menyembah, tapi Anda masih hirup udaranya. Ya, pakai aja lakban. Tutup lakban, hidung, dan mulut. Saya ingin tahu. Tutup mata, jangan rasakan nikmatnya. Manusia itu supaya hanya untuk menyembah gitu, Pak. Itu Bang ya. Lalu, ya. Dijamin oleh dia untuk keselamatan. Iya, betul itu saudara, betul. Jadi kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Siap Bang. Ya maksudnya gini loh, saya mah mikirnya kita sudah diciptakan suruh nyembah, sudah dimatikan gitu kan. Jadi apa untungnya buat dia gitu. Sedangkan dia kan udah masa segala-galanya gitu Bang. Allah tidak mencari keuntungan. Keuntungan itu ada pada diri kita. Kita diciptakan, kemudian kita dipersiapkan surga. Di surga itu kita hidup kekal, bahagia di sana, tak ada lagi ibadah. Salto-salto Anda di sana kalau Anda mau. Oke deh Bang. Cukup Bang. Siap. Ini Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristal. Bang Juma, maaf mau tanya sebelumnya. Muslim saya Pak. Iya. Tak apa. Saya mau nanya, di dalam Injil ajaran lama apa ajaran baru, pernah enggak Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Oh mama nggak pernah ikuti diskusi Tuduhan orang. Dan sangkaan orang iya. Sangkaannya ya. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah mengaku bahwa akulah pencipta langit dan bumi, akulah sang Khalik. Itu enggak. Tidak, itu sama sekali tidak tertulis di dalam Injil ya Bang ya. Ya Pak Ustaz ya. Oke, jadi berarti kayak gini loh. Jadi apabila ada orang yang menyangkal, saya pun bisa membantahnya. Terima kasih pengetahuannya buat saya Pak. Iya. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan? Enggak ada itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bahasa aslinya kurios, artinya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Tapi lembaga Kristen merubahnya menjadi Tuhan. Iya. Siap. Itu Bible Bang ya, Bible. Iya, Bible saya ya, Injil, saya ya, iya di Bible gitu, ajaran lama apa ajaran baru kan. Sebab maaf di lingkungan saya kan kebanyakannya orang Kristiani gitu kan. Jadi saya pun maaf cakap itu pengenlah membantah ucapan mereka walaupun sedikit, karena kan menurut dia ajaran kasih terus yang harus dikibarkan gitu loh. Begitu Pak Ustadz, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Ferry atau iklan? Ya, aku mengutip kata-kata Bang Zuma ya. Mengutip dulu Bang, izin budaku, mengutip kata Bang Zuma tadi dengan manusia yang tidak berakal tadi. Yang pertama itu siapa namanya tadi? Mengaku-ngaku liberal ya. Dengar teman-teman ya. Jangan mengikuti jejak dia itu ya. Teks original kau roh ya. Ini nih, teks original kau bilang itu roh itu hantu dewa ya. Teks original kau roh itu hantu dewa.
bisa berwujud dan juga menjelma. Banyaklah kau belajar dan membaca agar kami punya lawan sedikit yang setara, ya. Roh dewa itu penauma, sesosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkoh batu, dialog dan berdebat kalah selalu dan mati kutu. Tulisan 4 bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial cita-cita, angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Kau bangga dengan mengaku konsep liberal, narasi bodoh, asumsi liar, akal yang nakal. Kalau cuma pembangkang dan sifat bebal, mending kau turun nangis curhat kau sama bantal. Kafir laknat, penganut salibis liberal, menantang pola pikir absolut yang rasional. Semua argumenmu fatal dan gagal total. Pergi ke bengkel, segera otak kau tambal. Ya, yang tidak menyembah Allah adalah binatang, bebas, buas dan tidak ingin dilarang. Tak punya akal dan bebas menantang. Pantas kau mirip seekor parakang. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap, keren. Oke, saudara ya, keren. Ferry selamat malam. Kristen Muslim Bang. Ahi bikin kopi dulu, Ahi, silakan Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Ini saya Ferry dari Pekanbaru. Saya Pekanbarunya mana, Bang? Di mana ke Pekanbaru, Ferry? Kerinci lah, Kerinci. Ustaz pergi. Balikpapan, di Balikpapan. Saya sudah lama sebenarnya ngefans sama Bang Zuma, ya kan. Suaranya jauh kali, Bang. Ini lagi kerja soalnya, Pak, maaf, Pak. Oh, Pekanbarunya mana, Bang? Di Sekijau, tahu, Pak? Tahu lah, saya orang Siak. Oh, saya Siak juga. Saya Kerinci Kiri, Pak. Oh, Kerinci Kiri SP5 ya? Dekat Simpang Langgeng. Oh, situ. Ya, lanjut, Bang. Saya ingin ngomong sama Bang Zuma, boleh? Boleh, Bang. Nggak boleh. Lanjut. Jangan gitu, Bang Ade. Ini orang Pekanbaru ini. Jangan kau ganggu, Bang Ade. Sembarangan. Silakan. Persyaratan kalau ngomong bahasa Bugis. Silakan, Bang. Kalau nggak bisa sama Bang Zuma, sama yang lain juga nggak apa-apa. Saya ingin bertanya. Sekarang kadang kan saya sering masuk ke komal-komal yang orang sebelah, ya kan. Di sana banyak penghujat. Saya ingin melawan, tapi saya tidak punya ilmu untuk di bidang itu. Apa yang harus saya lakukan? Sementara hati saya sakit. Yang Anda lakukan, Anda baca An-Nisa 140, Bang. Coba dibaca An-Nisa 140, Bang. Itu yang harus Anda lakukan. Oke. Baca An-Nisa 140. Itu jawabannya. Baik. Janganlah duduk dengan orang-orang. Kedua gini loh. Ini kedua jawabannya. Lakukanlah sesuatu sebagaimana keahlian kita. Jadi biar nggak sia-sia begitu. Iya. Itu ya, Bang, ya. Tapi hati saya tetap sakit, Bang. Udah ini, Bang, udah dibaca, Bang. Udah dibaca An-Nisa 140, Bang. Belum, Pak. Nanti saya baca. Bacakan Bunda Rama. Oh, baik. Dengar, Bang, ya. Artinya ya, dan Siap. sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Tuh, Bang, jadi jangan nyimak-nyimak di situlah. Tinggalkan mereka. Silakan. Dapat ya jawaban, Bang, ya. Tegas ya. Iya, Pak, ya. Boleh nanya satu lagi, Pak? Silakan, Bang. Kira-kira ada nggak jadwal Bang Zuma ke Pekanbaru? Kalau seandainya ada, kan pengen juga jumpa gitu. Ya, itu saya nggak tahu, Kalau Bang. Itu bagaimana kalau Anda saya jadwalkan ke Makassar?
Gimana bang? Nggak bisa. Ya lo aja Kayaknya nggak bisa. kalau ke Pekanbaru enggak deh, karena ada saya di sini kan. Beliau agak gimana kalau ada saya gitu bang. Ini Bang Bibel berjalan, Bang siapa namanya Pak? Sugi Kristologi. Ustaz Sugi ya. Ya. Siap di mana Pak? Di Dayun bang. Oh di Dayun. Siap. Ya udah bang ya, biar ganti Kristen bang ya. Iya, siap. Ya gitu aja bang. Kalau mau saya jadwalkan ke Makassar melalui biro jasa di Celebes. Melalui apa? Melalui kargo. Wah, Iya. ngeri. Ya udah bang, biar ganti yang Kristen bang. Yuk. Kalau Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam. pihak kapal laut itu dari Rio ke Makassar itu 6 juta. Di Kalau mute pesawat dulu bang Ferry, berisik. Di mute dulu. Siap. Turun aja dulu bang. Kalau pihak kapal laut 6 juta bang, itu udah ditanggung makan 1 kali seumur hidup. Kalau pesawat tidak makan bang, tapi 2 juta. Pilih mana bang? Ya udah nggak dipilih. Oke, kasih. Ini kita sambut dulu yang baru naik ini. Setik Dan. Aku pikir sepiteng. Setik dance. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada wabarakatuh. lagi oten. Saya boleh bertanya gak, maksudnya di luar konteks? Ini abang dari mana? Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat, muslim ya? Ya, insya Allah muslim. Apa yang ditanyakan bang? Jadi berdasarkan dari pengalaman ya, mungkin di sini udah pada tahu kan tentang banyaknya dari berbagai komunitas gitu yang berlandaskan Islam gitu. Banyak mereka tuh kayak kobong-kobong pesantren tertentu tuh mereka mempelajari ilmu-ilmu tertentu yang jatuhnya dia tuh bisa mediumisasi gitu. Di sini ada, maksudnya ada yang paham nggak terkait tentang itu? Kalau misalkan ada yang paham terkait itu, saya lebih jelaskan lebih apa sih? Iya, Lebih paham. Nah, jadi permasalahannya bang, gini. Ya silakan. Jadi permasalahannya gini gitu kan, banyak di daerah saya gitu untuk terkait mediumisasi itu sangat dilegalkan gitu kan. Terkadang kan di dalam musim juga kan kita teh apa ya, jangan bersekutu kan. Ya kalau itu bersekutu jelas haram bang, musyrik jatuhnya bang, tidak boleh. Nah, sedangkan yang di mediumisasi itu tuh kita tuh maksudnya di mediumisasi itu jin-jin yang Islam gitu. Dilarang bang, jelas sekali ayatnya di dalam surah Jin itu ditengok tuh. Dilarang bekerja sama dengan jin. Jin ayat 6. Dilarang, nggak boleh. Kita itu hanya boleh minta tolong kepada Allah saja, nggak boleh dengan yang lain. Ya. Saya yang pengen itu tuh gimana gitu supaya saya bisa menjelaskan secara hadisnya gitu, secara rasionalnya, secara logikanya bahwa yang model seperti itu tuh sangat dilarang gitu. Ya mereka suruh belajar agama suruh belajar agama yang benar aja. Jadi nggak perlu, nggak bisa kita ingatkan orang kayak gitu bang. Oke, kita mengingatkan malah dibacok nanti. Udah, nanti sadar sendiri kok. Ya cukup bang ya, ini kan Komal debat Islam Kristen bang. Jangan yang nanya yang gitu-gitu dah. Ya kita sambut Ben Arias. Intinya gini loh bang, kalau kita tidak bisa menghentikan mereka, maka cukup benci saja. Jangan ikut-ikutan jauhi mereka. Karena kata Nabi, apabila kamu melihat kejahatan, cegah dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu, yang kedua dengan lisanmu, yang ketiga dengan hatimu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Kalau Anda tidak mampu mencegah dengan tanganmu, coba dengan lisan. Kalau lisan juga tidak mampu, benci saja. Atau tinggalkan mereka, tidak usah ikut-ikutan. Begitu bang ya? Oh siap. Ya, itu intinya gitu.
Ya, Wen Aryas. Terima kasih Bang. Jangan lupa deh, Ya, kalau tiga-tiganya nggak mampu ya silakan ke sawah, bisa nanam singkong apa gitu. Ya kalau membenci kejahatan aja nggak mampu bukan Islam dia Bang, karena Islam tuh wajib membenci kejahatan. Itu aja. Suruh orang pi menanam singkong. Wen Aryas, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Intermezzo, Gak ada suara. itu antara intermezzo biar terhibur lah. nanti dia lakukan. Ini Pak Wen Aryas nih, ada suaranya enggak nih? Kalau enggak turunin aja. Aduh. Bang, apaan dia itu? kalau lagi prot-prot jangan naik ke atas, Bang. Denger kita, Bang. Kau ini parah. Lagi prot-prot naik ke komal pula kau itu. Siapa itu tadi? Entah. Gadaklah. Kau beleng-beleng kau ya. Ku kasih pantun. Lagi keroyokan selimut sama apa kok naik? Ngapain kau itu? Iya. Jangan sok ganteng lah. Joka-joka lau Nasi Romawi. Nasi runtu kalau lo margareta. Komelo ki modus. Kajaki metoni neptapata. Masuk pantun gue. Apa ini? Ini bahasa apa ini? Bugis dong, belajar bahasa Yunani. Hansi Romawi, selamat malam, assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Apa Bang, silakan 1 menit ya. Enggak ada nama yang lain apa Bang ya? Tukang tombak. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Itu tadi banyak yang menghujat tentang Gua Hiro. Aku pingin narasi dikit boleh kan? Ya. Aduh. Sedikit aja. Bentar Bang. Penting ini. Ya, di mana itu yang menghujat Gua Hiro itu di mana? Di mana? Tadi banyak di typing tadi. Kristen. Ya, banyak di typing biar mereka dengar. Ya udah kasih 1 menit Bang, silakan Bang. Oke, makasih. Silakan. Untuk seluruh OTEN di Indonesia dan di seluruh dunia, jangan pernah menganggap bahwa Gua Hiro itu lubang di bawah tanah. Karena Gua Hiro itu terdapat di tempat tertinggi di sekitar Mekah, yaitu di Gunung Cahaya, Jabal Nur. Tingginya 642 meter. Dan di sana bukan tanah tapi batu-batu besar yang kelihatan tembus pandang dari luar. Kalau kita berdiri di muka Gua Hiro itu, maka kita melihat seluruh kota Mekah. Jadi bukan gua yang di bawah tanah, tapi di gunung cahaya. Sama seperti Musa menerima 10 perintah Tuhan juga di gunung, di bukit. Itu yang pengen saya sampaikan. Jangan pernah mengatakan bahwa Nabi keluar dari gua terus jadi Nabi. Yang parah itu ada manusia keluar dari gua terus jadi Tuhan. Demikian. Nah mantap, mayat keluar dari gua jadi Tuhan. Keren ya Bang, makasih Bang ya. Yo, Oke, sekarang kita ke Lanceng. Mie, siapa ini? Kasih Lanceng. Bang. Namanya Lanceng ngeri Mie. kali. Halo Lanceng. Lanceng. Ustaz Tugi tahu nggak arti lanceng itu? Apa itu? Apa? Nggak tahu. Itu bahasa mana? Bahasa apa itu? Oke. Ya udah deh, outernya nggak ada. Saya standby dulu. Apa oten-oten sudah punah atau takut naik nanti bersyahadat lagi? Alan Dedipo, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Alan Dedipo. Alan. Oh Alan. Oh Alan. Maron. Marone, selamat malam. Assalamualaikum. Marone. Mama Bang Pi, thank you, berkah selalu.
Mana dia lagi? Robi, selamat malam, assalamualaikum. Robi, Masya Allah, hebat kali suaranya. Pak D bisa berubah-ubah ya. Aduh, Robi, si diam dulu ya. Tom Jerry. Itu udah ada suaranya Robi tuh. Halo Robi. Iya, saya di Jakarta. Udah saya... Oh, Islam Kristen, Bang? Islam saya. Oh iya, ada yang mau disampaikan, Bang? 1 menit. Sebenarnya saya ada mau saya sampaikan sama Bang Juma. Ya. Apa tuh? Nah, saya minta Bang Juma nanti di akun saya chatting akun saya pengen ngobrol sama dia karena ada satu keislaman yang ganjil. Oh, Mama, ngomong apa, Pak? Gitu. Udah sabar Bunda ya. Iya, Bang. Semoga Bang Juma mendengar, Bang ya. Iya, gitu. Ya. Yuk. Terima kasih, itu aja. Oke, Bang. Yuk. Oh, beliau mau ngobrol sama Gurunda. Oh, oke. Iya, udah. Oh, Roger, Bang. kucing nih. Halo, kucing. Aduh, Bang. Hei, kucing. Bang. kayak Donald Bebek ya. Keren Pak D. Bisa dia dubbing itu, dubbing ya. Dubbing suara di film-film kartun. Roger kucing. Muslim Kristen Roger. Wow. Roger. Wow. Udah nggak nyaut ya. Kayak kucing mau kawin itu Pak D. Oh, Mama Aduh, kenapa nih orang-orang? Darius, Muslim Kristen. Oh, ini Kristen udah mulai waras ini. Kristen, cuman sedikit mau bernarasi aja sebelum turun lagi. Apa tuh, Bang? Buat boleh. Bukan narasi, cuma mengingatkan buat oten-oten yang typing di bawah menghujat. Puji Tukang, semoga Tuhan memberakimu. Terima kasih. Ini Kristen mulai waras dia itu. Oh, parah. Ya Allah ya Rabbi. Roger, Kristen Muslim Roger. Oh, Roger. Ya Allah ya Rabbi. Evolution 2, Evolution Muslim Kristen, selamat malam. Evolution. Oh, Evolution. Astagfirullahaladzim. Sudah keluar liurnya ini. Jairaka, selamat malam. Assalamualaikum. Jairaka. Oh, Jai. Aduh. IN apa ini, kecil kali pun namanya. IN. Udah menunggu, sudah 30 jam menunggu di bawah kali ya. Ketiduran. Sian. Laminar flow, Kristen Muslim, selamat malam. Laminar. Redox, selamat malam Redox. Oh, Redox. Redox. Kalau mau minta naik, mana namanya di daftar? Request dong. Mana? Request aja, ya. Naikkan. Kristen yang mau naik, silakan. Nora katanya siapa? Enggak ada namanya terdaftar. Gimana cara jamaknya? Mana? Nora katanya. Mana Bunda Nora? Mana Nora? Permintaan. Coba Bunda Rama lawan ini. Tadi. Coba Bunda Rama lawan ini coba.
Aduh, orang gak ada otak. Apa? Masalahmu lagi minta naik apa? Apa lagi masalahmu minta naik? Udah tidur kah? Atau pura-pura congek? Mengcengkedo, apa sih namamu ini Mengcengkedo? Banyak gaya itu artinya. Itu bahasa Bugis. Artinya banyak gaya. Menceng. Gaya. Ceng. Woi gaya. Astagfirullahaladzim. Ini Yesua ini sudah. Lodon. Selamat malam. Assalamualaikum Lodon. Aneh-aneh orang namanya nih orang jelas. Ada mi Lodon, ada mi Muncing. Lodon. Konto Lodon. Astagfirullahaladzim. Ada juga bilang konto Lodon. Bosan toh. Netizen bosan jok menunggu toh. Pasti netizen bosan jok menunggu toh. Sakarayu, Skarahayu, Sekar. Oh, Skarahayu. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo. Ya, apa? Waalaikumsalam. Salam. Silakan, apa yang disampaikan sama siapa? Pak D, Bang Handi, Bang Kaisar, atau Bang Zuma, silakan. Ya langsung Bang Putra, selamat malam. Islam Katolik. Islam bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan kepada Bunda Rahma? Yang mau sampaikan sama Bang Handi. Kok Bang Handi? Orang Bugis ya Bang Handi? Oh iya. Iya dah iya. Ewaki. Iya. Perlu dibalu galung ya? Ewaki. Oleh. Hah? Makasih Bang Handi, makasih. Mau dia dibalu galung. Masa depan ya Rombo. Hilang mengantuk. Apa Bang Putra sudah? Kita aja. Makasih Bunda. Di mana kini kah? Iya. Gitu. Sulawesi Tengah. Muhammad Rasulullah. Sipir mangorok nih kodong. Woi. Makasih Bang Handi. Iya. Teman men. Pak. Ngorok. Zen. Selamat malam. Tapi Bang Andi kita bangga juga ya Bang Andi ya. Sampai ngorok orang tuh di room kita Bang Andi. Iya ya benar ya, kasihan. Iya bangga juga kita, kasihan memang. Udah naik kan, tapi penting setia mereka nunggu di sini. Alhamdulillah iya. Simbiosis fotosintesis. Mutualisme. Tidak bermutu. Rantai makanan, silahkan. Ya, apa nih tambah tengah malam nih tambah sambaran namanya. Simbiosis. Bentar ada anak itu fotosintesis sebentar. Lihat mi. Simbiosis. Ya. Apa Kristen Muslim? Enggak tahu. Bang Handi. Di mana Bunda Nora? Bunda Nora atau Nora siapa? Sayang, sedih, Bo. Enggak ada permintaan. Halo, assalamualaikum. Oh, kukira Kristen nih. Salam. Saya Silakan, dari Malaysia. Saya dari Malaysia. Malaysia. Dari Puna. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, subhanallah. Tidak sangka saya dapat masuk di sini. Iya kah? Bicara saya macam Indon ya. Ini sejak saya tunai
jutaan terima kasih lah sebab kita tahu saya ada peminat TikTok untuk yang Bang Juma dan grup ni. Untuk di Malaysia sebenarnya perkara ini tidak boleh tidak dibenarkan lah di Malaysia, tapi alhamdulillah di Indonesia sangat bermanfaat. Jadi bagi pandangan saya ada baiknya nanti Abang Juma coba terangkan bagaimana kelahiran, bagaimana sejarah bermulanya Kristen ni, sebab kita tahu niat untuk api ini untuk membantu supaya saudara-saudara kita tidak akan terus terjerumus dalam kesesatan. Jadi begitu sialah, apapun memang terbaiklah. Alhamdulillah ini adalah singa-singa Allah nih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang akan menyampaikan Bang Handi Daeng, Pak D atau Gurunda, gimana sejarah munculnya kekristenan? Oh, oke. Tidak, maksud saya di dalam yang diskusi lain lah di masa-masa akan datang nanti nih. Bukan masa sekarang. Oke. Bukan ini malam ya Bang ya, bukannya? Ya, bukan. Kapan-kapan? Bukan. Oh, siap. Nanti jadi maknanya kita lebih menerangkan lagi tentang bagaimana kelahiran, sejarah kelahiran dan penyimpangannya itu macam mana berlaku. Itulah sebabnya saya nampak banyak sekarang nih perkembangan manusia-manusia yang sudah gunakan akal dengan baik. Siap Pak Cik, nanti kita angkat tema itu Pak Cik ya. Tema itu yang diinginkan. Insyaallah, terima kasih. Insyaallah. Siap, terima kasih Pak Cik. Terima kasih banyak X-Men. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok Ijo, selamat malam. Selamat malam Kodok. Muslim, Kristen. Kodok. Oh, Kodok. Kalau di tempatku kodok itu tumpang. Iya kodok. Iya kodok tumpang. Kodok. Kodong kasihan. Halo. Assalamualaikum. Kabar. Aku mau bertanya dong. Ya bertanyalah apa? Assalamualaikum ya. Enggak, maksudnya gini ya, apa? Kau bertanya itu semangat. Gua belum bertanya udah loyo gitu. Kita juga ngantuk dengernya. Apa semangat? Cepet. Enggak, kalau Kristen kan memang menyembah itu ya Nabi Isa. Ini loh, aku mau bertanya antara yang kayak Protestan sama Kristen itu kan katanya yang ada yang nggak Tritunggal itu cara apa ya bedanya ya gitu ya? Warung baru. Itu jawabannya lihat video YouTube-nya Bang Handi, Pak D, Gurunda. Itu tengok ya Bang ya jawabannya ya. Trinitas dalam Kristen. Tuh. Gini sebentar nih sebentar nih maaf nih ya. Kan banyak nih temen nih yang kerja di orang di sekolahan Kristen lah, dia itu imannya lemah. Kadang cerita gini, cuman saya komennya itu kurang pas gitu loh. Banyak itu yang istilahnya kerja di sekolahan Kristen, tapi dia itu jadi terpengaruh dia gitu loh, sedikit lemah gitu loh, kayak gitu. Lah begitu saya tanya, kalau Kristen kan nyembah jelas anak manusia, lah kata dia memang dia menyembah Allah. Lah saya juga kadang bingung nih, kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi ada juga yang benar-benar nyembah Allah, tapi ada yang nyembah tiga itu gitu loh, Mas Kawi itu kayak gitu. Lah kalau yang nyembah Allah kan mungkin tetap aja murtad gitu. Cuman cara pembahasannya itu
dia murtadnya itu di mana gitu lah. Pertama bang, kau jangan sebut Allah itu teos itu di Bibelnya teos, ya. Enggak, maksudnya jadi teman-teman mau kasih tahu itu kata teos, kata gini mbak, maksudnya teman saya juga, cuman dia itu lemah gitu loh mbak di imannya, karena dia itu udah kerja banyak di tempat-tempat orang-orang yang Kristen gitu loh, di sekolahan-sekolahan kan banyak itu yang Muslim-Muslim, di situ ada satam, ada yang ini segala macam. Cuman dia itu jadi ngikut lemah gitu loh, imannya itu kayak gitu. Maksud aku di situ. Berarti ya apa ya? Suruh banyak belajar bahwa di dalam Islam itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Memang kalau landasan imannya lemah itu ya gitu, dia gampang terpengaruh. Iya, itu dia. Jadi kadang saya mau nasehatin itu kadang gimana ya? Ini kok jadi tertarik agak dia. Jadi dia kan otomatis boro-boro mau ibadah, sholat gitu loh. Kayak gitu. Kalau saya sih dengerin Bang Suma sih memang sudah jelas. Ya gimana kita mau menilai penggambarannya ya, kita apa ya? Andai kan temanmu yang kau bawa ke sini, dia bicara, bisa kita ini saudara membawa nama orang, jadi apa ya? Apa yang kita tanggapi? Gila, mau Ya sih ya, memang ini kan kita kan gini ya, apa mbak, temen di kalau ngopi aja kan tiap hari ketemu, dia juga banyak orang, banyak berapa orang lah yang kerja di situ. Cuma kalau tiap artinya gini ya, artinya dia tertarik sama Kristen atau gimana? Tertarik sama Kristen? Kalau dia itu sedikit lemah, jadi dia itu udah terpengaruh. Begini bang, jawabannya itu paling gampang bang. Islam itu orang cerdas, orang berakal dan berlogika. Kalau dia imannya kuat, dia belajar. Walaupun sebanyak apapun godaan, indomie, beras dan minyak makan ditawari, dia tidak akan terguncang. Itu saja intinya. Islam itu orang berakal, berlogika, makanya kuat imannya. Itu saja bang. Jadi kalau abang menceritakan soal fenomena-fenomena di sekitar abang itu, nggak bisa bang, nggak bisa. Inilah tugas API berada di TikTok ini, aplikasi. Bahkan ini di-share di Facebook, di mana-mana pun di-share ini. Bagi mereka yang suka nonton film-film Korea dan lain-lainnya, terserah itu saja. Karena Islam itu orang-orang pintar, semua cerdas. Udah begitu saja bangku. Terima kasih. Iya sih. Ya jadi nasihati bilang nyimak tuh video-video YouTube-nya Bang Handi Gurunda. Cari YouTube-nya itu ya, Zulkifli M. Abbas, Bibel Berjalan, Bang Hadi Seledes. Nah, banyak tuh di situ YouTube tuh berisi tentang kajian-kajian kristologi, diskusi lintas agama. Silakan Bang ya, supaya dia belajar, supaya dia paham ini Kristen Islam nih bagaimana cara membandingkan. Memang iya sih, memang apa ya, ini kan dari saya tempat bareng aja memang banyak. Jadi karena dia kerja di itu sekolahan gede, jadinya ya dia sedikit ngambang gitu. Kayak gitu. Jadi kan makanya saya kadang bahas ke dia kok jadi Ronggo Oten kafir di bawah, nggak ada yang jawab. Aku jawab, memang kenapa kafir juga kau ini di bawah ini. Kau nyim aja di bawah, diem. Oke Bang ya, itu aja Bang ya, kami solusinya itu Bang ya. Oke, nanti sampaikan ke temannya. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Ya Bang, puasa. Waalaikumsalam. Kasih Bang. Sudah ada Uten. Puasa Muslim, Kristen. Ya, selamat malam lembaran baru. Kok keluar suaraku? Lembaran baru abangku. Abang lembaran baru, selamat malam abangku. Lembaran baru. Lembaran kuasa. Kuasa ini sudah mau ngomong kuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Yang Islam level aku mau jemput itu, aku mau turun bawa pulang. Oten aja naik bang.
Siap, terima kasih Abang Da. Siap. Siap Abang Da, yang terima kasih Abang Da. Siap. tak bermakna turun aja kita ya. Aku mau jemput kalian nih ke sini nih. Biar aja Oten naik. Lucu juga. Langsung diulki sama Bang Lebong. Ya, pulang. Turun bilang Bang, turun bilang. Yo, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat berjuang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Da. Ya Bang. Kuasa 5. Ya. Kuasa 5, selamat malam. Hiburan. Kuasa 5, selamat malam. Menjelang pagi. Ini is Kristen nih. Namanya Erwin Smith. Selamat malam Erwin Smith. Erwin Smith. Nama-nama barat kan Smith. Erwin, Kristen. Win, nggak capek senyum terus Win? Erwin. Mama mau dijemput lagi di sama bapak tadi. Erwin, kamu Kristen? Astagfirullahaladzim, sudah tidur kayaknya dia. Ayah Ani, berkah Bang, thank you. Apa nih Oten nih di bawah nih? Lanjutkan tipu. Aduh, Nora kuculuk kampret. Naik kau. Oten betina naik. Oh ini yang di ini kan ya. Nyamar mukanya pasti nih kayak kodok. Dia gambar dan kasih foto-foto cantik. Nora kafir. Kapal kayu, selamat malam. Kapal kayu. Oh, kapal kayu. Mana kok kapal kayu? Oh, ini Rasmi menyamar perempuan kuntilanak itu ya. Dia menyamar jadi Nora. Oh, Rasmi kuntilanak. Nah, yuk. Nora, Tuhanmu itu kalau nggak ada poligami, Tuhanmu itu nggak ada. Tuhanmu itu dari poligami, hasil poligami itu Tuhanmu. Yakub itu 4 istrinya, 2 bersaudara, Bilha dengan Rebeka. 2-nya itu babu. Ya, Lea dengan Dea itu babu. Tuh 4 itu istrinya itu Yakub ya. Dari ke-4 istrinya itu lahir 12 Bani Israel. Nah itu situ keturunan Tuhanmu. Belum lagi Daud. Daud itu berapa istrinya? Dia pezina. Dia berzina dengan istri orang. Itu cikal bakal di dalam Bibelmu. Di Matius itu Yesus itu anak Daud. Daud pezina. Oke, dia berzina dengan istri orang. Itu Daud ya. Itulah kalau bicara-bicara poligami, Daud banyak istrinya. Bahkan berzina dengan istri orang. Suami orang dibunuh, kemudian istrinya diambil. Itulah hasil dari berzinahan Tuhanmu ya. Keturunan pezina. Oke, Nora? Masih mau kok? Banyak-banyak nih stok ini kalau mau denger. Nora, masih mau kok? Tuhanmu keturunan pezina. Daud berzina. Dalam Bibelmu Yesus anak Daud. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus anak Daud, Nora. Daud pezina. Berzina dengan istri orang. Oke? Itulah keturunan Tuhanmu. Anak pezina Tuhanmu. Keturunan anak zina. Belum lagi kalau kita bahas Yehuda yang mengambil menantunya, berzina dengan menantunya. Yehuda,
Itu Tamar. Nah itu dari sana silsilah Tuhanmu ya. Kan Tuhanmu bersilsilah di Matius, di Lukas, inilah silsilah Yesus Kristus. Nah itu. Ya seandainya Daud waktu itu nggak ngintip Betseba, ya nggak ada Yesus. Iya benar Pak D. Iyalah. Kan nanti dari keturunan pezina, Tuhanmu dari keturunan pezina. Yesus ini keturunan dari Salomo. Dari istri Daud yang namanya Betseba, orang Het itu. Kan gitu tuh. Jadi seandainya Daud nggak ngintip cewek mandi, istrinya Uria, nggak akan ada Yesus. Ngerti ya? Makanya Tuhannya keturunan pezina, Daud berzina dengan istri orang. Aduh, bahas-bahas poligami, malu kau. Naik kalau berani, ayo. Pengecut. Yanto Ahmad, Kristen Muslim. Yanto Muslim tadi Sekarayu tadi itu temennya mualaf katanya. Saya tengok di bawah itu. Siapa bang? Sekarayu yang tadi dinaikin tuh yang pakai kerudung. Dia diem aja itu. Ayo naik. Gak ada. Itu kan ada multi, kalau mau naik dia bisa naik lagi, dia diam-diam. Tadi aja. Sudah turun. Nggak ada itu. Siapa namanya bang? Sekarayu, kerudung pink lu. Oh, yang cewek. Oke. Ya udah dulu bang ya, Bu. Ya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi. Pendeta, biarawati, anggota LAI, naiklah kalian. Pendeta, biarawati, pastor, anggota LAI, naiklah kalian. Minta permintaan. Kalau bisa anggota LAI naik sini. Paus, sana panggil paus. Patikan, yang penting ada translate-nya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau menyampaikan sesuatu sama Bang Andi. Silakan bang. Oh ya, Bang Andi. Ya. Bang Handi Daeng. Apa bang? Silakan. Iya. Ini sebagai Muslim saya awalnya lihat konten ini ya, udah salah sangka saya sama Bang Andi, kok keras banget gitu ya. Ternyata kesininya Pak saya makin paham gitu kenapa Bang Andi bisa begitu gitu. Jadi saya mohon maaf ke Bang Andi kalau saya udah seuzon gitu. Udah itu aja. Dimaafin itu. Bang Andi nggak pernah punya menanamkan rasa benci. Kami itu nggak pernah menanamkan rasa benci dendam. Aman bang, aman. Ya, siap Bang Ustaz. Siap. Thank you bangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Geger. Yang naik itu silakan cepat ngomong. Yang Kristen mana? Dewi Geger Kristen. Dewi Geger. Muhyiddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apa bang? Silakan saja ini TikToknya Bang Suma. Tapi saya itu mau jadi anggota API itu, tapi belum direspon emailnya. Bagaimana caranya? Tolong dipercepat dong, biar jadi sah jadi anggota API. Domisili di mana? Sambil mendengarin. Abang domisili di mana? Saya domisili di laut, jadi saya sebagai pekerja selalu keluar di laut. daripada beberapa pulau.